Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang judulnya Visi dan Misi 666 di tahun 2030. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu David Jose Arlens, Tukangan Wetan, RT 1 RW 1. Bisa berdiri? Ya, kasih salam saudara. Yang ada di samping kanan, samping kiri, semua kasih salam. Haleluya. Selamat datang. Ya, silakan bisa duduk kembali. Baik, saudara-saudara, saya akan sampaikan materi ini. Dan materi ini tentu saja memberikan informasi yang sangat penting bagi saudara yang belum pernah saudara dengar dari gereja manapun atau kehilat manapun. Saya berharap materi ini bukan mau menakut-nakuti jemaat, tetapi memang ini agenda. Saya hanya cerita agenda saja. Seperti beberapa waktu yang lalu, sebelum program 666 dicetuskan, saya sudah menyampaikan kepada jemaat setahun di muka. Dan reaksinya sangat luar biasa. Dan yang paling banyak reaksi itu adalah penghujatan, saudara. Memang yang menghujat itu bukan jemaat Aleftau, rata-rata dari luar. Mereka menghujat dengan mengatakan, Pak Lukas itu emangnya dokter, ngerti isinya katanya. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, banyak orang-orang yang tiba-tiba kena kanker payudara, tiba-tiba kena kanker otak, tiba-tiba kena bisul-bisul, dan banyak sekali mereka sadar. Bahkan yang lucu lagi, ada pendeta yang sengaja, orang KPI saudara, tapi dia sudah keluar, sengaja untuk memberitahu bahwa apa yang disampaikan saya itu ngawur. Ya, saya diamkan saja. Nanti dengan berjalannya waktu mereka akan tahu. Mana ada cairan kok ada chipnya, chip itu kan besar katanya. Ya maklum, karena pendeta itu tidak belajar sehingga dia tidak tahu bahwa ada nanobot yang ukuran nano. Namanya saja nanobot. Tapi saya maklum saudara, karena dia tidak belajar, jadi nggak dapat informasi yang penting. Tapi sekarang semua orang yang tadinya menghujat, mereka pada bungkam semua. Ya, tapi saya bersyukur kalau ada jemaat yang lebih pinter dari pendetanya. Bahkan dia sendiri berani mengambil langkah untuk tetap taat pada firman Tuhan. Nah, pada pagi ini saya akan cerita saudara tentang program selanjutnya. Sekali lagi saya bukan menakuti jemaat, tetapi hanya program yang sempat bocor di kita, ya. Saya berharap kalau ada yang mau download aja dulu daripada di take down, saudara. Ya, harapan saya tidak di take down. Ya. Kalau kita lihat Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2003 dan kembali direvisi
dan sebagainya. Siapa yang tidak menerima tanda 666 ya akan didenda atau masuk penjara. Kan gitu ceritanya, saudara. Kira-kira kalau saudara menghadapi gini gimana, saudara? Tetap menerima tanda daripada konyol. Jabatan dokter juga bisa hilang, praktek dokter juga bisa hilang, ya sudahlah terima saja tanda 666 gitu, apa tidak? Tidak, saudara. Ya itu kan kita yang bukan dokter, saudara. Tapi bagaimana dengan yang namanya dokter? Harus terima tanda bilangan itu. Ya, saya berharap orang yang mengikuti saya via streaming dapat memiliki keberanian untuk mengatakan no atau tidak. Sekarang kita akan baca saja, saudara. Ya, yaitu di dalam firman Tuhan, harus ada landasan firman ya, kalau tidak nanti dianggapnya saya tidak menyampaikan firman lagi. Di dalam Roma atau Romim pasal 12 ayat 1, ini adalah merupakan hal yang terbaik yang Tuhan inginkan dari kita. Dikatakan demikian, oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijak. Hal yang pertama adalah mempersembahkan tubuh. Dan hal yang kedua adalah memberitakan Injil. Di dalam 1 Korintus atau Korintim pasal 9 ayat 16, karena jika aku tidak menginjil, karena jika aku menginjil, bagiku hal itu bukanlah kemegahan, sebab kebutuhan diletakkan atasku, dan celakalah bagiku jika aku tidak menginjil. Kira-kira firman Tuhan ini benar apa enggak, saudara? Kok dibilang celaka? Kita sudah selamat loh. Kok celaka, betul enggak ini? Halo, ada yang bisa jawab? Betul, saudara. Kita yang sudah di dalam Tuhan akan celaka rohani jika kita tidak berani memberitakan Injil. Ya, nah tujuan saya menyampaikan firman Tuhan ini adalah supaya saudara lebih dekat lagi kepada Tuhan atau siap-siap. Siap-siapnya bagaimana? Apakah kita bawa celurit, bawa pentungan, apa bawa pedang begitu? Tidak. Siap-siapnya itu membina mental iman kita agar supaya menjadi semakin kuat, saudara. Karena kita tidak tiap hari pagi, siang, sore, ganti pagi, siang, sore, malam, ganti lagi pagi, siang, sore, malam, kerja terus, tidak. Sekali waktu akan berubah zaman ini. Ya, saya sampaikan informasi ini agar supaya jemaat waspada, lebih dekat kepada Bapa Yahweh. Sekarang yang pertama adalah, sebentar. Ya, yang pertama adalah kehancuran ekonomi global. Ekonomi yang sekarang itu sudah hancur, saudara. Tapi nanti akan betul-betul hancur, sehancur-hancurnya itu di tahun-tahun yang sudah saya sebut tadi. Ya, ekonomi terjun bebas.
Kalau dulu uang 100.000 bisa buat makan macam-macam, saudara. Wong saya dulu kalau ada orang makan sampai habis 75.000 saja, saya pikir, oke men ya, kok banyak sekali. Tapi sekarang makan itu paling tidak sekitar 500-an. Ya, semua akan mengalami kehancuran. Jadi sekali lagi akan ada kehancuran ekonomi, tapi bukan bentuknya itu blok-blokan, tapi seluruh dunia menjadi sama, yaitu kehancuran ekonomi global. Nah, sekarang dari pola pertama saja, kehancuran ekonomi global, itu kejahatan akan meningkat, saudara. Otomatis berdampak. Orang yang tadinya punya uang jadi tidak punya uang. Nah, kalau orang tidak punya uang sedangkan dia butuh, apa yang dia lakukan? Kekerasan, kejahatan, perampokan. Ya kalau aku nggak punya duit ya sudah ngerampok saja, gampang. Paling-paling aku di penjara kan nanti dikasih makan di dalam penjara, nggak perlu lagi kerja. Akhirnya orang berpikir seperti itu, ya. Tapi anak-anak Tuhan tidak akan berpikir seperti demikian. Saudara yakin bahwa ada Roh Kudus yang membela dan menolong saudara. Sesulit apapun ekonomi, saudara pasti akan tertolong. Percayalah saudara. Tetapi yang membuat tidak bisa tertolongnya kita, sekalipun percaya, adalah karena energi negatif itu menguasai hidup kita. Saya menasihati teman saya yang melakukan pertengkaran hanya karena ekonominya mengalami kehancuran. Saya katakan sekali lagi, jangan main trading. Ya, jangan bermain trading, itu ibarat judi, saudara. Terserah saudara percaya atau tidak, itu perjudian. Kalau saya bilang, ya, saya berharap saudara memahami hal ini. Pada waktu mengalami kehancuran, sampai suami istri ini mengalami keretakan, saudara. Uangnya habis total. Padahal tadinya punya mobil, punya rumah, sekarang nol. Dia cuman kontrak. Itu pun, ya, kalau kontraknya habis dia bingung, saudara. Apa yang dia lakukan? Saya akan pergi jauh, pergi ke luar negeri. Saya hanya memberitahu, pergi kemanapun, selama energi negatif itu masih ada, dimanapun saudara akan mengalami kesulitan. Karena kesulitan itu adanya di dalam diri saudara. Kenapa orang berpikir, wah tak cari jalan pintas saja? Yaitu apa? Jualan narkoba. Itu juga berbahaya. Ya, sekarang ini orang-orang yang main-main seperti itu, jualan narkoba, begitu ketangkep hukumannya berat, saudara. Dia tidak bisa ketemu anak istri, tidak bisa lagi bersama-sama keluarga. Ini akibat ekonomi mengalami kehancuran. Yang kedua, banyak pekerjaan yang digantikan AI. Pekerjaan-pekerjaan sekarang sudah mulai digantikan oleh AI. Seperti misalkan, sekarang ini orang cenderung untuk beli robot, harganya murah, kerjanya nggak pernah ngeluh, nggak pernah demo, ya. Ternyata, saudara, saya membaca sebuah artikel bahwa investor dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia merasa ketakutan, mereka mundur.
Sehingga diperkirakan ratusan triliun hilang. Karena apa? Begitu masuk, nanti harus berhadapan dengan RT RW, ormas. Ya, karena orang Indonesia berpikir kamu bikin pabrik, berarti kamu orang kaya. Bagi saya dong, kalau tidak awas tak pukul kamu. Jadi orangnya mulai ketakutan, saudara. Nah sekarang pada pindah ke negara lain. Di negara lain tidak begitu. Saya nggak perlu sebut negaranya. Begitu masuk ke negara lain, saya mau bangun pabrik, tanah disediakan pemerintah, ya, kemudian pegawai atau pekerja disiapkan, birokrasinya begitu mudah. Sementara di Indonesia luar biasa sulitnya. Yang pertama, dia juga harus berhadapan dengan ormas, berhadapan dengan banyak hal yang membuat ekonomi Indonesia makin terpuruk. Ada banyak negara ASEAN yang dulunya di bawahnya Indonesia, tapi sekarang jauh di atas Indonesia, saudara. Karena sikap Indonesia itu sudah tidak menggunakan logika lagi. Kemarin saya lihat adanya orang yang dieselnya rusak, dia panggil seorang tokoh agama untuk mendoakan. Lawang diesel rusak ya dibetulkan, saudara. Diesel rusak kok didoakan, kalau saya kemencret ya nggak akan bisa. Betul nggak, saudara? Ya. Nah ini mabok agama istilahnya. Sekarang orang-orang yang mabok agama semakin besar. Di mana-mana itu sedang mabok agama. Kalau agamanya tidak seperti saya, tak pukul kamu, tak hajar kamu. Nah ini kan orang-orang. Tapi saya juga berpikir orang Kristennya juga salah, saudara. Karena setiap kali ada keributan, cukup meterai 10.000, ya, semua selesai. Kalau saya prinsip tidak seperti itu. Kamu mengajak damai, oke damai, tapi hukum harus jalan. Nggak peduli kamu dihukum berapa tahun, harus jalan. Ya, itu kesalahan orang Kristen. Hukum kasih, di mana-mana sporadis terjadi kekerasan. Sampai Kalimantan kemarin rame, bukan, saudara? Entah saudara lihat beritanya atau tidak. Di Kalimantan itu ada pembangunan gereja ditutup, saudara, padahal sudah ngantongi izin. Akhirnya orang-orang Dayak semua menggunakan pakaian merah demo. Kita usir, ya, intoleran di Kalimantan ini. Ini Kalimantan, bukan di Jawa. Sampai orang yang tadinya sombong, ayo hancurkan, tutup, ketakutan, saudara. Mbok ora sumbut ngono, ya. Nyalinya kecil tapi sombongnya luar biasa. Ketakutan hebat karena apa? Diancam. Kalau berani kamu memperlakukan Kalimantan ini seperti di Jawa, mati kamu. Ya, paling tidak bisa ada mandau terbang, saudara. Jangan macam-macam, ya. Nah, sekarang ini yang anehnya lagi, Menteri Agama, saudara, bungkam. Nggak dengar kali ya beritanya. Ya saya ngomong nggak dengar saja, saudara. Beritanya nggak dengar, ya. Sehingga dia bungkam. Saya harus ngomong begini, ya, karena bagaimanapun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dipraktekkan. Itu Pancasila, ya. Tapi saya perlu ngasih tahu bahwa untuk kedepannya di tahun 2030 agendanya adalah banyak pekerjaan yang digantikan AI.
Kita lihat gambar itu, ada robot petani. Di atasnya itu ada dokter robot. Ya. Dan yang kiri itu adalah robot bercinta. Ya. Saudara bayangkan, semuanya serba robot. Mau istri mati atau suami mati tidak peduli, beli robot saja. Ya, bisa bercinta dengan robot walaupun dia tidak punya kemampuan hak perasaan, nggak punya, saudara. Dia bilang, kalau mau melakukan hubungan badan gampang sama robot. Saya berpikir nek kesetrum kepriye, saudara. Ya bubar semua. Ya. Ini robot dokter yang di sebelah kanan. Dia bisa melakukan operasi dengan sangat presisi menggunakan teknologi AI. Cuman di Indonesia ini belum ada, saudara. Karena apa? Indonesia masih 4G, belum bisa, saudara. Paling tidak itu 5G atau 6G atau generasi ke-6, ya, 6 generation, G itu generation, itu baru bisa. Kalau Indonesia belum bisa. Tukang cukur robot itu bisa. Tinggal saudara pilih foto-foto orang, tinggal pilih saya mau dipotong model seperti ini. Tinggal masukkan komputer, foto itu semua sangat presisi. Ya, itu sudah mulai ada di Cina dan Amerika. Sebetulnya saya akan tayangkan tayangkan videonya, tapi tadi saya lupa untuk memasukkan. Ya, saudara percaya aja. Kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya? Perlu ketahui bahwa info ini datang dari lembaga-lembaga besar seperti World Economic Forum, IMF, sampai tokoh-tokoh bisnis dunia. Ya, jadi info yang saya sampaikan ini bukan asal ngomong, asal jeplak, tidak, saudara. Seperti dulu 666 saya bilang, awas, hati-hati, jangan mau terima 666. Lawang kayak begitu kok malahan gereja memberi fasilitas, gerejanya takut ditutup, pendetanya sudah pakai face shield, ya, yang pakai muka itu udah tutup pakai popok, di depannya dikasih akrilik. Anda mau bicara apa, saudara? Mau bicara iman? Kalau saya ada di situ, saya akan ngomong, Pak Pendeta ngomong iman, tapi Anda tidak beriman. Mosok pendeta kok ketakutan sama kopret-kopret, saudara? Itu kan tidak betul namanya. Pendeta itu harus berani di depan, berani melindungi jemaat. Saya kasih informasi ini juga ingin melindungi jemaat, agar supaya jemaat tahu informasi dan bersiap-siap. Amin, saudara. Kemudian selanjutnya, isu 2030 itu berasal dari proyeksi, wah ini kurang R ya, proyeksi jangka panjang lembaga internasional yang ingin menata dunia ini dengan versinya sendiri, baik ekonomi, energi, teknologi, dan lingkungan hidup. Agenda 2030 PBB yang disebut Sustainable Development Goal atau SDGs. Bahkan, saudara, saya tadi pagi melihat Bapak Mahfud MD. Saudara tahu kan Mahfud MD?
dia mengatakan tahun 2030 bisa jadi Indonesia bubar. Apa enggak mengerikan, saudara? Tapi saya kasih tahu, Anda tidak usah takut atau panik. Percayalah ada Bapak Yahweh yang melindungi saudara, ya. Jadi kondisi keadaan dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Tapi saudara mau lari kemanapun, selama saudara lari di dunia ini, tidak ada tempat yang aman kecuali ada di dalam tangan Bapa Yahweh. Haleluya. Kemudian tujuannya yaitu tujuan mereka, saudara, itu baik, ya, baik menurut pandangan mereka, yaitu menghapus kemiskinan, ketimpangan, menjaga lingkungan. Ada narasi you will own nothing and be happy. Artinya ya apa yang kamu miliki nggak ada, ya, tapi kamu harus bahagia, ya. Ini sebabnya sebenarnya berasal dari artikel World Economic Forum yang menjelaskan sehingga skenario masa depan atau yang disebut dengan ekonomi berbagi. Ekonomi berbagi itu caranya bagaimana, saudara? Kalau sekarang itu banyak kesenjangan sosial, ya. Ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Lah nanti di tahun itu, saudara, yang telah ditentukan, yang disebut you will own nothing, ya, kamu tidak memiliki apa-apa, tapi kamu bisa bahagia. Yaitu misalnya, ini contoh, saudara, contoh. Saya pengusaha, saya uangnya banyak. Sementara di samping saya ada orang yang uangnya sedikit. Maka orang yang uangnya sedikit bahkan nyaris tidak punya uang, saya harus berbagi kepada orang ini. Ngerti nggak, saudara? Kalau nanti berbagi sama orang ini, yang ngatur siapa? Yang ngatur si mata satu. Paham, saudara? Jadi sekalipun kita punya rumah, ini peristiwa, kalau menurut saya peristiwa setelah rapture, ya, yang namanya the Great Tribulation. Jadi saudara punya uang sebanyak apapun akan berubah jadi nol, kecuali saudara adalah menjadi anggota si mata satu, maka uang saudara nggak diusik. Paling cuman sistem itu ekonomi berbagi. Ngerti nggak maksudnya, saudara? Ya, saya berharap nggak perlu didetailkan, ya, ngertilah. Ya, kita kan sudah gede, sudah ngerti. Ya. Sudah dimulai dengan pandemi global kemarin, saudara. Kemarin itu startnya, ya, dan perkembangan teknologi yang pesat. Kita adalah penonton dari drama besar yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya di situ ada beberapa yang dicoret. You will own, apa own-nya? A house, a car, a business, stock, your life, nothing. Nggak bisa, ya. Jadi kamu punya rumah, nggak punya rumah. Kamu punya mobil, nggak punya mobil. Kamu punya bisnis, nggak punya bisnis. Kamu punya saham pun nggak punya saham. Kamu punya kehidupan, nggak punya. Itu misi mereka, saudara. Hati-hati. Tapi bagi orang-orang yang nggak punya uang, baik nggak ini? Wah, baik sekali. Ya, mata satu itu luar biasa. Baik dia memperhatikan orang yang nggak punya, katanya, saudara. Ya. Jadi saya katakan, tujuan kita itu hanya sampai kedatangan Tuhan saja. Kalau sudah kedatangan Tuhan, selesai. Saudara mau
mau pegang uang seberapa? Ayo, saya mau tanya, saudara punya rekening di bank, semua rekening saudara bisa diintai si mata satu. Sekarang bahkan nyaris tidak ada yang tidak bisa dipantau oleh pemerintah. Ya, saudara punya uang berapa? Punya aset apa? Semua terpantau. Bahkan saya katakan sampai kesehatan kita pun terpantau. Baik tidak saudara? Baik menurut mereka yang nggak ngerti. Ya, kalau buat saya nggak baik. Kemudian yang ketiga, dunia akan gelap total di tahun 2030. Memang tidak satu pun lembaga dunia yang berkata demikian. Namun tanda-tanda pemadaman listrik sudah ada. Tetapi krisis energi itu sangat mungkin sebagai alasannya. Memang pemadaman global itu tidak ada, tapi di tulisannya ya, secara resminya nggak ada. Tapi di luar resmi bisa terjadi atau tidak? Bisa. Lah kemarin saja kan mulai ada pemadaman di mana-mana dengan alasan apa? Krisis energi. Ya. Ini ada berita Wall Street melemah terdampak pemadaman software global. Jadi nanti ya di samping, saya sudah pernah menyampaikan loh, tak ingat apa enggak saudara. Di samping saudara tidak bisa mengakses listrik, saudara tidak bisa mengakses komputer, saudara tidak bisa mengakses apapun. Makanya sekarang orang mulai berpikir, nek gitu saya tak beli kayak semacam power bank tapi besar. Saudara tahu power bank yang besar, pernah lihat? Saya pernah ceritakan namanya Bluetooth. Bluetooth itu sebesar inilah kira-kira besar itu, ya. Itu bisa menghidupkan listrik satu rumah, termasuk AC, kulkas, bor listrik, gergaji listrik, bisa saudara. Dan untuk memasukkan energi ke situ itu tidak perlu menggunakan macam-macam, cukup sinar matahari. Ya, tapi ya maaf saja itu alatnya masih mahal saudara. Ya sekitar 80-an lah kira-kira, mencapai 80. Ya. Tapi nanti saudara akan punya listrik sendiri di rumah tanpa harus ada PLN. Kalau PLN mati pakai Bluetooth. Ya ini bukan endorse ya. Tapi saya memberi informasi saja kepada saudara agar saudara ngerti. Kemudian akan ada riset ekonomi global dengan pergeseran cara kerja keuangan, terutama munculnya teknologi blockchain, central bank digital currency atau CBDC dan kripto. Ya. Mungkin saudara bilang, wah kok apa meneng ya. Itu yang saya katakan uang digital, saudara. Jadi uang lembaran itu nggak akan laku. Sebanyak apapun nggak akan laku. Semua digital kan. Sekarang sudah mulai ada KTP digital. Sekarang ada lagi namanya surat kematian digital. Sekarang ada lagi namanya sertifikat digital. Semua masuk digital. Dan kalau terjadi macam-macam, tinggal pencet, kelar hidup saudara. Ya. Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau saudara tidak setia kepada Tuhan,
saudara tidak dekat sama Tuhan, bisa-bisa saudara ketinggalan. Lah kalau ketinggalan, upahnya apa saudara? Kalau bisa bertahan sampai akhir loh, upahnya masuk kerajaan 1000 tahun katanya. Tapi sudah amburadul saudara. Kan lebih baik setia sekarang. Kalau terjadi pergantian zaman yang namanya the Great Tribulation, kita bisa menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Roh Kudus itu akan ikut terangkat. Jadi dunia ini betul-betul tidak ada Tuhan. Sekarang ada Tuhan saja, orang suruh ibadah males. Ya, malas sekali. Padahal saudara kalau dipikir ya, rumah saudara dengan bandara jauh mana saudara? Jauh bandara. Tapi kenapa ke bandara kok bisa tidak terlambat? Tetapi kalau ke gereja bisa terlambat terus. Ya, ini sebabnya saya katakan kita harus hati-hati, saudara. Yang kelima, AI akan mengambil alih semua pekerjaan. Kita harus adaptasi, bukan menolak. Karena siapa yang menolak akan kelibas sendiri. Ya, sekarang ini sedang dikembangkan yang namanya AI bio. Itu lebih dahsyat lagi saudara. Kalau AI sekarang kan pakainya mesin. Saya berpikir teknologi AI bio itu seperti apa? Yang pertama, orang dimasukin otaknya dengan teknologi AI. Jadi orang yang goblok sekolah pun bisa lebih jenius dari orang yang sekolah. Karena di otaknya itu ada teknologi AI, saudara, teknologi buatan. Dan saya beritahu, sak goblok-gobloki kita, jangan pernah kita mau dimasukin chip AI. Amin. Ya, ini kondisinya sudah semakin tidak kondisif, saudara. Sudah semakin mengerikan sekali. Kalau kita di Magelang, mungkin Magelang ini kotanya tenang ya, saudara. Tenang kotanya, bagus sekali, udaranya sejuk, ya, damai, nggak ada keributan, tenang sekali. Tapi jangan sampai ketenangan saudara itu kayak orang sedang duduk dikipasi, saudara. Lalu lama-lama ngantuk, liar-liar, bahaya sekali. Contohnya yang kemarin saja, yang saya teriak-teriak soal 666, loh, saya kasih informasi yang benar, ya. Tapi saya bersyukur jemaat di Magelang mau percaya. Tapi ada juga sih yang takut sehingga dia menerima tanda itu. Tapi itu kan sudah diselesaikan di hadapan Tuhan. Ya, tapi sekali lagi, saudara menerima tanda itu, saya katakan dengan tegas, mohon maaf, keselamatan Anda terlepas. Karena itu adalah triple sec, saudara. Triple sec. Jangan macam-macam. Video saya sempat viral di mana-mana. Sampai orang yang jadi subscriber saya aja ngirimi video saya, padahal di Amerika. Kan subscriber saya kan di Amerika banyak sekali, saudara. Oleh karena itu saya berharap jangan sampai nanti, sekarang ini kan Indonesia menjadi kelinci percobaan untuk sebuah vaksin, apa namanya? Nah, itu dia, ya. Jadi orang yang hanya batuk sebentar, wah, kamu kena TBC. Sekarang bisa dengan mudah seperti itu. Saya harus sampaikan ini, saudara. Tetapi sekali lagi, saya bukan menakut-nakuti, tapi cuman memberi informasi saja agar saudara siap
untuk setia kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya. Akan terjadi perubahan iklim yang makin parah. Kebakaran hutan, cuaca ekstrim, gagal panen secara otomatis. Di sini ada gambar separuh itu subur, separuh itu mati. Nanti akan terjadi seperti itu. Artinya dalam waktu beberapa hari saja pohon itu bisa kering kerontang. Sekarang kan sudah mulai muncul obat yang membuat tumbuhan mati, saudara. Sebesar apapun, sesubur apapun, ya. Kalau saudara beli obat disemprotkan di bawahnya, kering langsung mati. Ini sudah mulai tersebar kemana-mana, ya. Siapa yang mau beli boleh secara online katanya. Nah ini saudara, makanya nanti akan aja terjadi iklim yang parah. Sekarang ini Indonesia termasuk negara tropis, tapi kok bisa muncul angin tornado? Aneh nggak saudara? Apakah itu angin alamiah? Saya katakan tidak, saudara. Itu tentu dari teknologi HAARP yang ada di Alaska. Tapi kalau kita nggak ngerti, cuman ke gereja keplok-keplok firman Tuhannya seperti itu, ya kita tidak dapat informasi apa-apa. Saya sampaikan ini bukan duniawi, saudara. Memang kita masih hidup di dunia, apa yang terjadi di dunia saudara mesti ngerti, supaya ada firman Tuhan itu tidak tergenapi yang mengatakan umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan, saudara. Nah, saya ingin jemaat Aleph Tahu itu pinter-pinter, ngerti zaman. Jangan seperti orang di luar sono yang kalau ditanya ini mbora ngerti, tanya itu mbora ngerti. Lah semuanya tidak ngerti. Tapi biarlah kita bisa ngerti. Ini tahun berapa ini? 2025, berarti tinggal 5 tahun lagi. Sedangkan dulu saya sampaikan setahun di muka. Itu pun orang nggak percaya. Tapi 5 tahun di muka saya sudah sampaikan hari ini. Makanya saya katakan kalau saudara ingin download aja cepat-cepat, ya, daripada video saya hilang. Saya hanya memberitahu hati-hati, saudara. Kemudian yang ketujuh, teknologi semakin sentral dalam hidup. Dulu metaverse dianggap lebay, tapi pelan-pelan konsepnya diadopsi. Banyak aspek seperti VR untuk meeting, AR untuk belanja, AI untuk edukasi, bahkan digital identity untuk kesehatan. Yang saudara lihat itu meeting, saudara, pertemuan pakai VR. Jadi pertemuannya itu nanti pemimpin rapatnya nggak perlu datang di tempat yang lain, di rumah sendiri rapatnya sudah begitu, saudara. Jadi pemanfaatkan teknologi. Kemudian yang selanjutnya, dunia makin kompleks, tetapi juga makin terkoneksi, sehingga kita akan bersaing secara global. Anak-anak muda dibutuhkan skill yang lebih pandai. Karena nanti yang namanya ijazah itu nggak laku, saudara.
Sekarang saja oleh Google nggak laku. Google kalau cari kerja nggak ada tulisan minimal sarjana S1 apa ijazahnya, nggak ada sekarang. Sekarang itu yang penting lu bisa memperbaiki ini atau tidak. Sekalipun ijazahnya S10 sekalipun, kalau tidak bisa memperbaiki sesuatu, nggak kanggu. Sekalipun saudara itu cuman lulusan SD, tapi kalau dia memiliki skill, memiliki kemampuan, itu yang bisa diterima. Karena dunia itu tidak butuh kertas, dunia butuh realita. Di dalam kehidupan kita juga demikian, ya. Dulu film Terminator dianggapnya apa, saudara? Film khayal, ya kan, mosok manusia kok gelut sama robot. Tapi sekarang peristiwa-peristiwa yang terjadi di robot Terminator itu sedang terjadi. Memang kayaknya apa yang saya sampaikan, mosok iya sih, kita tunggu saja, ya, kita tunggu saja. Tapi itu adalah agenda mereka. Yang selanjutnya, yang 9, perang makin brutal. Nah ini, kalau saudara lihat sekarang ini sedang rame antara apa, saudara? Myanmar dengan atau Thailand melawan Kamboja. Saya tadi coba lihat ya tentang data-data yang masuk, ternyata sudah memakan korban sebanyak 19 orang Thailand dan 13 orang Kamboja. Dan terjadi perang itu mencapai 12 lokasi. Kota-kota yang indah menjadi porak-poranda semua. Jadi kalau saudara pergi ke Thailand, pergi ke Kamboja gitu ya, saudara tidak lagi melihat kota-kota yang indah, tetapi porak-poranda. Aliran listrik mati. Ribuan bahkan ratusan ribu orang mulai mengungsi, saudara. Ini sangat mengerikan sekali. Karena saya ingin, mungkin saudara perang cilian antara Kamboja dengan Thailand, jangan main-main. Mereka punya backing loh, saudara. Backingnya itu nggak pere-pere. Backingnya itu orang-orang kuat. Seperti misalnya Kamboja dengan Thailand itu di backing oleh negara mana, akhirnya keroyok-keroyokan. Apa tidak terjadi perang dunia, saudara? Akan terjadi perang dunia, ya. Dengan satu klik hidupmu, baik keuanganmu, kesehatanmu selesai, ya. Ini saatnya kita punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan anggap remeh berita seperti ini. Seperti 1 tahun sebelum 666 mRNA dimasukkan, banyak pendeta-pendeta yang gagal dengan mendukung program ini. Bahkan gerejanya menjadi posko, pendeta seperti ditocok hidungnya dan jadi pengolok dadaan, enggak pakai logika. Orang yang katanya ngerti Torah menerima mRNA ini, bahkan mengatakan tidak masalah karena takut jabatannya akan hilang. Nah, coba saudara renungkan, kalau misalnya nanti ada peraturan begini. Ini misal, saudara, ini misal kan boleh ya. Saudara yang punya toko, ini anggota keluarga sudah di mRNA belum? Sudah di 66 belum? Belum. Kalau belum, toko Anda saya tutup. Kira-kira gimana?
Ya udahlah, nggak apa-apa. Sih, bila perlu sisan gini, kan nggak begitu, saudara. Betul ya? Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu mesti ngerti. Firman tetap firman. Ditutup ya sudah, Tuhan punya kuasa kok. Amin. Ya. Saudara punya jabatan dokter, saudara tidak menerima 666, saudara akan jabatannya dicabut. Cabut ya silakan cabut. Mungkin saudara berkata, Pak Lukas kan ngomong tok, ya sekolah saja nggak sampai jadi dokter. Ngomong sih gampang, prakteknya Pak. Sekarang kalau saudara diterima 666, terus saudara mati minta tempuhan sopo, minta ganti siapa, saudara? Saya punya teman seorang dokter, gembala sisan, ngerti Torah. Saya bilang, Pak ojo gelem loh Pak, terima itu. Oh enggak apa-apa Pak Lukas, enggak masalah kok. Sekarang sudah pindah, saudara. Pindah alam maksudnya. Pindah alam maksudnya. Karena saya sudah ngasih tahu, jangan, ya apapun yang terjadi jangan. Oh enggak apa-apa itu, enggak masalah. Aduh, ya saya kan ngerti dalamnya itu apa saja, saudara. Ya ada grafin, ada nanobot, macam-macam. Ya, enggak perlu diterangkan satu-satu. Itu tidak bisa dilihat mata. Malah ada pendeta yang mengatakan, Pak Lukas gobloknya luar biasa. Lawang cairan kok pak ada microchipnya. Microchip itu sebesar biji beras Pak. Ya wes lah, tak karepmu. Saya kalau orang sudah ngeyel, lebih baik tak diem gitu. Ya wes kesing pinter meneng we. Nggak perlu saya menyampaikan, karena kalau disampaikan percuma, orang nggak bakal percaya, malah saya disebut orang kajen, nggak ngajen. Lalu diterangkan yang benar, kok orang gelem, ya terserah. Saya kalau saya menerangkan sesuatu, orang tidak mau ya sudah, saya biarkan saja. Sudah nikmati kamu, ya. Tapi saya memberi penerangan yang baik. Tapi buktinya banyak teman-teman saya yang pindah, saudara. Ya ngerti sendirilah. Ya, sekarang sudah tidak bersama lagi. Kemudian lanjutnya, kita sudah dengar agenda 2030. Tetapi bukan berarti kita takut dan khawatir, tetapi kita juga jangan lengah, karena kita punya Roh Kudus. Percayalah, Roh Kudus itu pasti akan membela saudara. Ya, jangan saudara ragu. Kasihnya itu sangat sempurna, Dia berikan kepada kita, saudara. Jangan kita berdoa lah, ini keliru, saudara. Saya pernah ditelepon orang, Pak, ini ada begini, kita berdoa Pak, supaya Tuhan menggagalkan. Ini piye, saudara? Ya, jangan kita berdoa agar rencana itu gagal, nggak bisa, saudara. Wong itu sendiri sudah bagian dari nubuatan, bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu akan terjadi peristiwa-peristiwa itu. Yang harus kita lakukan adalah persiapan iman, bagaimana agar kita bisa ikut rapture. Ngerti saudara? Lah saya ditelepon orang begitu ya, saya bilang, Pak, itu keliru Pak, kalau kita berdoa. Emangnya kita itu mau menggagalkan nubuatannya Tuhan? Enggak bisa. Justru kita berkata seluruh nubuatan silahkan Tuhan genapi, tetapi aku tetap ada dalam perlindungan kasih-Nya. Amin. Ya, percayalah saudara,
bahwa Roh Kudus itu akan betul-betul membela kita. Ya. Kemudian rubah mindset kita. Bukan cuman ibadah-ibadah rutin, tapi makin giat. Jangan terjebak dengan kejenuhan atau rutinitas. Ingat saudara, kalau kita ibadah seperti sekarang, kita kan belajar ya saudara. Jangan asal pokoknya yang penting aku teko. Kalau saya tidak datang daripada didatangi sama tim besok ya percuma. Nggak usah begitu. Saya dari dulu sejak saya bertobat, kesetiaan saya tidak luntur. Saya tidak peduli, ini prinsip saya loh. Ya, jangan diterapkan. Kalau mau terapkan boleh saja, tapi prinsip saya saudara. Saya tidak urusan orang membesok saya atau tidak, urusan saya hanya dengan Tuhan. Jangan sampai seperti banyak orang, kalau tidak dibesoki kepahitan hati. Iya, sekarang ini saya orang tidak punya, sehingga karena saya tidak punya ya orang tidak lagi besok. Kalau saya tidak begitu, saya nggak urusan orang besok atau tidak besoki saya, no problem. Saya punya urusan dengan Bapa Yahweh. Amin. Ya, kita itu harus punya jiwa militan, saudara. Saya sampaikan begini. Ya, padahal saya yakin pendeta-pendeta juga sudah ngerti, saudara. Tapi untuk menyampaikan informasi seperti ini, mikir 2 kali lipat, saudara. Saya aja menyampaikan, wah, ini kalau saya sampaikan kira-kira video saya di take down apa enggak ya? Di take down ya wis. Yang penting jemaat sudah mendengar. Kan gitu, saudara. Ya, lebih berhati-hati lagi. Jadi jangan sampai saudara itu giat ibadah tapi ibadahnya hanya rutin supaya tidak dikunjungi tim kunjungan. Tidak usah begitu, saudara. Yakin saja bahwa Tuhan itu akan membela hidup saudara. Amin. Ya. Kepanikan bukan solusi, tetapi skill kepandaianmu, karena nanti syarat untuk kerja tidak lagi akan mencantumkan ijazah S1 maupun S2 di sekolah. Itu penting, sehingga kita memang mau sekolah boleh-boleh saja, saudara, tapi jangan mendewakan sekolah sehingga kalau tidak diterima jadi stres. Ya, banyak sekali orang-orang yang tidak diterima di sekolah A, sekolah B, stres berat. Kalau tidak diterima ya wes. Toh saya bisa belajar sendiri, ini kan era informasi, betul nggak saudara? Kecuali dahulu, kalau dulu orang kalau nggak sekolah nggak bisa apa-apa. Nah sekarang orang nggak sekolah bisa apa-apa, bahkan bisa lebih pintar dari orang yang sekolah. Tapi saya ngomong begini, jangan saudara pikir sekolah anti sekolahan, tidak begitu, saudara. Saya ngomong begini sekedar informasi, sekalipun saudara tidak sekolah tapi bisa lebih pintar, saudara. Kita sebagai orang yang haus informasi, kalau saudara bisa mendapat sekolah, bersyukur. Di samping sekolah, saudara perlu mengakses dari dunia internet. Sekarang kita mau belajar matematika, bisa nggak melalui internet? Bisa. Mau belajar nyanyi? Bisa. Mau belajar keyboard pun bisa. Mau belajar saksofon? Bisa. Sekarang apa yang tidak bisa dilakukan? Semua bisa. Tergantung kita mau sungguh-sungguh atau tidak, saudara.
Saya yakin informasi ini pasti ada banyak pendeta yang sudah ngerti. Cuman dia sampaikan atau tidak, itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan bahwa kondisi sekarang dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Yang berikutnya, yaitu perlu kita mengupgrade diri. Bukan hanya skill, tetapi juga pola pikir, mulai belajar digital skill dan kemampuan mana yang tidak bisa digantikan mesin. Seperti ini yang tidak bisa secara AI, saudara, yaitu critical thinking. Itu tidak bisa, AI tidak mengerti itu. Dan kreativitas. Kreativitas AI berbeda dengan kreativitas kita. Empati, komunikasi, dan kolaborasi, ya, mentalitas itu sangat penting, saudara. Ini yang tidak dipunyai oleh mesin, saudara. Apakah mesin punya perasaan? Tidak. Sekalipun tadi saya tayangkan adanya robot yang bisa bercinta, bukan berarti robot itu benar-benar cinta. Tidak, namanya mesin kok. Ya. Robot bertani, apakah dia ngerti bahwa perasaan petani-petani itu seperti apa? Dia nggak ngerti. Dia pokoknya kerja. Yang menjadi keunggulan dari robot adalah dia tidak pernah demo. Dia juga tidak pernah minta gaji. Nggak ada. Begitu ceklek ya sudah jalan. Sekarang saja robot itu bentuknya seperti manusia dan jalannya seperti manusia. Tidak seperti dulu, robot itu kan jalannya patah-patah, saudara. Tangannya juga geraknya patah-patah. Sekarang nggak seperti itu. Seperti manusia murni. Bahkan kulitnya pun dari sintetis. Ya. Ini yang tidak tergantikan AI. Tidak bisa lakukan karena itu mesin. Tidak punya perasaan. Bisakah robot mencintai manusia? Tidak bisa. Ini ada kabar datang dari Yuri Toloho, seorang binaragawan, juga aktor asal Kazakhstan, akhirnya resmi menikahi kekasihnya bernama Margot, yang merupakan robot seks. Ya, kamu tidak salah dengar. Ini ada orang kawin sama robot, saudara. Mungkin saudara pikir, ngarang saja. Tapi itu fakta. Sekarang orang sudah betul-betul jenuh dengan keadaan dunia ini. Sehingga dia berpikir kalau sama manusia kan macam-macam, harus PDKT dulu, nanti nek jajan bakso ya kudu jajan ke bakso. Tapi kalau sama robot, apakah robot minta jajan bakso? Tidak, saudara, nggak perlu bakso-baksonan. Ya. Pokoknya aku cinta kamu, selesai. Kan begitu kalau dengan robot, saudara. Robot juga nggak perlu mandiin, betul nggak, saudara? Kalau dimandiin korslet, ya, nggak perlu mandi, nggak perlu beli odol buat gosok gigi, nggak perlu. Uang itu mesin. Ya, pokoknya serba praktis, saudara. Sehingga orang ini betul-betul mengawini robot yang menjadi yang disebut dengan robot seks. Sekarang ini sudah aneh-aneh. Anjing robot sudah ada.
Oh, itu luar biasa saudara. Kalau lihat anjing robot itu ngelawan singa pun singanya bisa ketakutan saudara. Bayangkan kalau singa anjing betul keletak saudara. Ini enggak, sekalipun anjingnya itu jatuh dia bisa berdiri lagi. Lawang terbuat dari besi semua. Jadi ada singa yang takut anjing ya sekarang. Anjing robot saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus real bahwa inilah keadaan dunia. Saudara suka tidak suka, ini keadaan dunia. Saudara tidak bisa lari kemana-mana. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini kecuali di tangannya Bapa Yahweh. Itu baru tempat yang paling aman. Tempat kita untuk mengadu. Tempat kita untuk mengandalkan, ya. Kita lanjut, saudara. Sekarang ini manusia hanya jadi konsumen saja, bukan pengendali utama, karena teknologi AI sudah bisa bergerak sendiri. Wah, ini luar biasa sekali. Robot dengan robot itu sekarang bisa membentuk bahasa sendiri. Yang bikin itu kan manusia saudara, manusianya tidak bisa, tapi robotnya bisa. Jadi kalau robot itu saling omong-omongan, saudara yang bikin robot nggak ngerti apa-apa. Bisa nggak, memungkinkan nggak kira-kira robot itu bisa sekongkol lalu melakukan penyerangan pada manusia? Bisa, ya. Mereka omong-omongan, ayo kita perangi manusia, tapi saudara nggak ngerti yang diomongnya apa. Bayangkan seperti itu saudara. Seperti dulu saya masih punya pesawat break. Saya kan dulu punya pesawat break namanya Superstar. Superstar itu 1000 channel. Kalau saya masuk ke oversize band, saudara tidak bisa dengar suara saya. Yang paling dengar suara kemelundung, enggak jelas, saudara. Tapi saya dengan orang lain yang sama-sama punya frekuensi oversize band bisa omong-omongan dengan jelas. Saudara cuma kayak ngomong apa itu bicara apa? Tidak ada yang tahu, saudara. Dulu teknologi begitu saja, saya kagum luar, kok bisa ya, hebat ini. Ya. Nah sekarang lebih canggih lagi. Robot pun bisa berkolaborasi dengan robot yang lain. AI juga bisa berkolaborasi dengan AI yang lain, saudara. Bangun komunitas yang sehat. Persahabatan harus kuat dengan orang-orang yang berpikir positif. Sebagai teman diskusi dan saling menguatkan dan saling dukung, karena kita seperti hidup dalam hutan belantara atau menjadi orang asing di bumi. Hati-hati saudara, kondisi keadaan kita itu ibarat seperti di hutan belantara, ya. Saudara yang mengagungkan robot pun tidak bisa menjamin robot bisa melindungi saudara. Waktu yang lalu saya sudah ceritakan kan bagaimana robot itu membunuh 8 ilmuwan dari Jepang. Ilmuwan dibunuh sama robot. Menghukum siapa saudara? Emangnya manusia mau menghukum robot? Wong dia nggak punya perasaan. Ya, kita sekarang yang penting jalin komunikasi, hubungan dekat, agar jemaat itu semakin akrab satu dengan yang lain. Sampai-sampai saya punya ide, saya kan punya ide banyak sekali saudara. Yang salah satu diantaranya adalah saya ingin ngajak kita jangan cuman ketemunya waktu ibadah saja. Sekali waktu kita camping bersama, kita santai bareng, kita bisa ngobrol bareng sama
jemaat itu menjalin keakraban. Kita bisa dolan kemana, kita ngobrol bareng, saudara. Jadi pertemuan kita bukan cuman ibadah. Saya kemarin sudah ngomong sama kehilat yang lain juga, saya katakan, yuk kita camping bareng yuk. Kita libatkan jemaat rame-rame, survei tempat, kemudian kita camping bersama. Nggak usah jauh-jauh, 2 malam saja cukup, saudara. 2 malam. Ya nggak usah lama-lama. Tadi saya ngomong apa? Nggak usah lama-lama ya. 2 malam saja cukup, saudara. Ya, 2 malam saja kita kumpul bareng. Kira-kira saudara setuju atau tidak? Ya, setuju ya. Artinya kita ingin menjalin komunikasi dengan baik, sehingga kehidupan kita semakin akrab. Karena yang bisa membawa kita untuk nanti rapture itu adalah keakraban kita, saudara. Hubungan kita saling menguatkan, saling menasehati, saling memberi kekuatan. Itu sangat indah sekali. Ya. Dan saya ingin supaya kita bisa menjalin keakraban dekat dengan Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti berkenan kepada kita. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar buat saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini akan menggugah kami untuk menjadi lebih dekat kepadamu. Jangan sampai kami ketinggalan pada waktu terjadi rapture, Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Sebentar lagi zaman akan berubah. Sebentar lagi waktu akan berubah menjadi satu zaman yang namanya The Great Tribulation. Dan kondisi keadaan The Great Tribulation itu sangat mengerikan sekali. Kami ingin Tuhan, pada waktu Engkau datang kembali, pada waktu Roh Kudus kembali, maka kami akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oke. Shalom saudara. Shalom saudara. Berjumpa kembali di Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Hadirilah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 6 sore dengan tema Membangun Keluarga yang Beriman, Bertumbuh dan Melayani. Ibadah pagi tetap ada seperti biasa. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya hanya satu, bahwa kita akan masuk ke perayaan Tisha B'Av. Tisha B'Av itu adalah hari malapetaka, ya, diperingati oleh bangsa Israel bahwa pada bulan 9, ya, tanggal 9 bulan Av itu selalu ada bencana, dan kita sebagai Israel rohani kita akan mengikutinya, ya. Oke, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka supaya mereka boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali ya Tuhan pada jam-jam ibadah mendatang untuk kami belajar firman-Mu, lebih mengerti keadaan yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Haleluya. Angkat tangan saudara dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarech Yahweh wa yismereka.
Amin. Ken Yehi Rotso. Yair Yahweh Panau Eleka Wikuneka. Amin. Ken Yehi Rotso. Yesa Yahweh Panau Eleka Weyashem Lecha Shalom. Amin. Ken Yehi Rotso. Baruk ata Baer Ufaruk ata Besadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripit nekha ufri atmatka ufri fahem tekat shikar ala PKWS torotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akaumi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, besem Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa yang memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.